Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana perkembangan keadaan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sampai hari ini? Tentu saya berharap kita semua makin hari makin membaik ya Bapak, Ibu. Dan marilah kita hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar berdasarkan firman Tuhan ini kita menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami berterima kasih sebab keadaan kami dari hari ke hari semakin baik. Dan terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami, berjuang bersama kami dan menganugerahkan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohonkan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang ke 24 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, "Mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu?" Tetapi Mika menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." Berkatalah Raja Israel, "Tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat." Tetapi jawab Mika, "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku." Lalu disambungnya, "Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, demikianlah firman Tuhan. Kiranya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, ini penggalan dari kisah yang cukup panjang, jadi mestinya kita baca dari ayat pertama supaya kita dapat memahami, tapi saya ingin bercerita sedikit saja. Ayat ini adalah penggalan mengenai cerita antara Raja Israel dan Raja Yehuda yang akan maju berperang untuk melawan Ramot Gilead. Nah, bagus sebetulnya sebelum mereka maju, baik Raja Israel maupun Raja Yehuda ini bersepakat, sebelum mereka maju berperang, mereka mau tanya kepada Nabi Tuhan. Bagaimana petunjuk Tuhan? Apakah Tuhan mengizinkan atau Tuhan tidak mengizinkan? Tuhan membolehkan atau Tuhan tidak membolehkan? Nah, ternyata ada nabi-nabi yang benar, ada juga nabi-nabi yang tidak benar. Jadi terhadap pertanyaan dari kedua raja ini, itu ada sebagian besar nabi-nabi itu menyatakan bahwa mereka boleh maju, yaitu Raja Israel dan Raja Yehuda ini boleh maju berperang melawan Ramot Gilead, dan dikatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi mereka. Tetapi Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat ini tidak puas. Dia bertanya lagi, apakah ada nabi yang lain? Nabi yang lain itu yaitu Nabi Mika. Betul, dipanggillah Nabi Mika, lalu ditanyakan kepada Nabi Mika bagaimana kehendak Tuhan. Apakah mereka berdua perlu maju untuk berperang melawan Ramot Gilead atau Tuhan tidak mengizinkan. Nah, tapi ketika sebelum memanggil Nabi Mika ini, memang Raja Israel yang bernama Ahab itu sudah tidak suka. Karena apa? Karena dia merasa bahwa Nabi Mika ini sering tidak menyukai dia dan sering meramalkan atau menyampaikan hal-hal yang buruk. Jadi dia sengaja menyingkirkan Nabi Mika di awalnya. Tapi Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat, tidak mau. Tetap dia minta untuk dipanggilkan Nabi Mika ini datang di hadapan mereka untuk menanyakan pendapat Nabi Mika tentang rencana mereka untuk berperang melawan Ramot Gilead. Nah, betul, akhirnya Nabi Mika dipanggil. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Mika ini sama sekali berbeda dari apa yang disampaikan oleh sekian nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu menyampaikan untuk memberi
membesarkan hati dan hanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh raja-raja itu. Sedangkan Nabi Mika menyampaikan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, Nabi Mika sebetulnya sempat dibujuk oleh pengikut-pengikut raja yang tahu bahwa kalau Nabi Mika bersuara itu seringkali berbeda dari yang diinginkan oleh raja. Mereka membujuk Nabi Mika agar Nabi Mika ini menyampaikan kepada raja sesuai atau sama seperti yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Mika tidak mau. Nabi Mika mengatakan begini, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Dan betul, akhirnya Nabi Mika menyampaikan persis seperti yang Tuhan inginkan, rencana Tuhan, firman Tuhan. Kalau nabi-nabi yang lain menyampaikan bahwa Raja Israel dan Raja Yosafat ini maju saja berperang, mereka akan baik-baik saja. Tetapi Nabi Mika menyampaikan bahwa Raja Israel pasti akan mati kalau dia maju berperang. Wah, Raja Israelnya ini marah. Gitu ya, makanya percakapan tadi itu ada percakapan antara Sedekia, nabi yang lain itu, lalu kemudian Raja Israel yang jengkel sekali dengan sikap Nabi Mika, lalu dia menghukum Nabi Mika. Lalu kemudian respon Nabi Mika ya, respon Nabi Mika itu mengatakan, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Artinya begini Nabi Mika nih, sekalipun Raja Israel sudah menentang dia dan menghukum dia, tapi Nabi Mika tidak menyerah, dia pantang menyerah. Dia tetap melawan Raja Israel dan tetap menyampaikan apa yang memang Tuhan sampaikan kepadanya. Yaitu memang bahwa Raja Israel kalau maju berperang, dia akan mati. Dan pada akhirnya memang dia mati ya, karena dia tetap berperang. Yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi adalah ketika kita benar, kita yakin bahwa itu yang Tuhan inginkan, maka kita harus teguh, tetap teguh, tidak mundur. Jadi seperti Nabi Mika ini, sekalipun raja menghukumnya dan apa yang dia sampaikan itu raja tidak menyukai, raja tidak senang pada firman yang dia sampaikan atau berita yang dia sampaikan karena berita itu dari Tuhan, Mika tetap bertahan. Maka tetap bertahan, tetap teguh jika engkau benar. Jadi jikalau kita yakin kita benar, tetap saja teguh, jangan goyah, jangan berubah. Nah Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, dari mana sih kita bisa yakin bahwa kita benar? Ukurannya adalah firman Tuhan Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang kita baca, yang kita yakin bahwa itu betul-betul kehendak Tuhan, karena ini firman yang menyampaikan, maka sekalipun dunia ini di sekitar kita itu berbicara yang berbeda dengan yang disampaikan firman, kita tetap teguh sesuai dengan firman Tuhan. Jangan goyah, jangan mundur, jangan patah hati, jangan putus asa. Tetap sampaikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang kita yakini itu. Ya, ukurannya kan jelas Bapak Ibu, dari firman Tuhan, dari kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan meneguhkan kita mengenai apa yang kita sampaikan ini benar atau tidak gitu. Jadi Bapak Ibu tetap teguh, jangan goyah. Jika kita yakin itu benar, itu kehendak Tuhan, itu yang baik dari Tuhan, tetap sampaikan dan tetap tidak goyah. Ya, Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mantapkan kami, teguhkan kami dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Berbicaralah dengan cara Tuhan kepada kami, sehingga jikalau kami menyampaikan sesuatu itu memang dari Tuhan, dan itu betul-betul dari Tuhan, biarlah kami tidak goyah, kami tetap teguh, sekalipun dunia tidak menginginkan, bahkan dunia menyerang kami. Kebenaran firman dari Tuhan itulah yang kami teguh sampaikan kepada sesama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.